Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah warung makan sederhana bernama Warung Embok Sari. Warung itu terkenal dengan satu menu andalannya, gulai kepala ikan yang luar biasa nikmat. Setiap hari, warung itu selalu ramai. Bahkan orang dari desa lain sengaja datang hanya untuk mencicipinya. Anehnya, warung Embok Sari ini baru terkenal sekitar 1 tahun terakhir. Sebelumnya, warung itu sepi, nyaris gulung tikar. Tapi, tiba-tiba saja semuanya berubah. Gulai kepala ikannya punya cita rasa yang tak tertandingi. Gurih, lembut, dengan bumbu yang meresap sempurna. Siapapun yang makan di sana pasti ketagihan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Darman yang bekerja sebagai pemasok ikan untuk warung itu mulai curiga. Setiap kali ia mengantar ikan, kepala ikan yang ia kirimkan jumlahnya selalu lebih banyak daripada yang digunakan Embok Sari. Tapi, entah kenapa, gulai kepala ikan di warung itu tak pernah habis. Setiap hari selalu tersedia dalam jumlah banyak dan selalu segar. Rasa penasaran Darman semakin menjadi-jadi. Pada suatu malam, ia memutuskan mengintai warung Embok Sari. Saat tengah malam tiba, ia melihat lampu dapur masih menyala redup. Dari celah jendela, ia mengintip. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Embok Sari berdiri di depan sebuah kuali besar. Tangannya memasukkan sesuatu ke dalam gulai yang mendidih. Tapi itu bukan kepala ikan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan bentuknya menyerupai kepala manusia. Darman nyaris berteriak, tapi ia membekap mulutnya sendiri. Tubuhnya gemetar. Esok paginya, warung Embok Sari tetap buka seperti biasa dengan pelanggan yang terus berdatangan. Darman tak pernah terlihat lagi di desa itu. Dan gulai kepala ikan di warung Embok Sari tetap terasa semakin lezat setiap harinya. Malam setelah mengintip kejadian mengerikan itu, Darman tak bisa tidur. Bayangan kepala manusia yang direbus dalam gulai itu terus menghantui pikirannya. Ia ingin melapor ke kepala desa, tapi ketakutan menahannya. Bagaimana jika Embok Sari tahu? Bagaimana kalau ada sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan? Akhirnya, keesokan malamnya, Darman memberanikan diri kembali ke warung Embok Sari. Kali ini, ia membawa temannya, Joko, seorang pemuda pemberani yang tak mudah takut. Mereka bersembunyi di belakang dapur, menunggu hingga suara warung sepi dan lampu mulai redup. Tengah malam, mereka mendengar suara langkah kaki menyeret-nyeret di dalam dapur. Dari celah papan yang sedikit terbuka, mereka melihat Embok Sari berdiri di depan kuali besar, sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini ada sosok lain di sana, seorang pria tua yang wajahnya pucat dan matanya kosong. "Sudah siap?" tanya pria tua itu dengan suara parau. Embok Sari mengangguk pelan, lalu membuka sebuah gorden kumal di sudut dapur. Di baliknya, Darman dan Joko terkejut melihat tumpukan kepala ikan yang sudah membusuk, mengeluarkan bau menyengat. Tapi, di antara kepala ikan itu, mereka melihat sesuatu yang lain, potongan kepala manusia, beberapa dengan mata yang masih terbuka, seolah memandang mereka dengan ketakutan. Darman hampir saja berlari pergi, tapi Joko menahannya. Mereka berdua melihat Embok Sari mengambil satu kepala manusia dengan tangan gemetar, lalu menyerahkannya kepada pria tua itu. Pria itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang hitam dan tajam. "Tunggulah, sebentar lagi semua orang akan menyukai gulai kita. Dan kamu tahu bayarannya, kan?" katanya pelan. Embok Sari menunduk, air matanya mengalir. "Aku tahu, tapi aku tak punya pilihan," bisiknya. Saat itu juga, Darman menginjak ranting kering di bawah kakinya. Suara kecil itu terdengar begitu keras di keheningan malam.
Kepala Mbok Sari dan pria tua itu serentak menoleh ke arah mereka. Mata mereka yang kosong menatap tajam ke celah tempat mereka bersembunyi. Darman dan Joko tak sempat berpikir panjang. Mereka berlari secepat mungkin, menembus kegelapan menuju hutan di belakang warung. Suara langkah kaki mengejar mereka, cepat, berat, dan tak wajar. Nafas mereka tersengal, jantung berdegup kencang. Saat mereka hampir keluar dari hutan, Joko tiba-tiba terjatuh. Darman menoleh, melihat Joko terkapar dengan mata membelalak ketakutan. Di balik tubuh Joko, sesosok bayangan tinggi dengan wajah pucat dan senyum lebar menatap Darman. "Kamu seharusnya tidak melihat ini," bisik suara itu. Dan setelah itu, hanya ada kegelapan. Keesokan harinya, warga desa gempar. Darman dan Joko tak kunjung pulang. Orang-orang mulai mencari mereka, menyisir hutan dan sekitar warung Embok Sari. Tapi yang mereka temukan hanyalah sandal Darman, tergeletak di tanah berlumpur dengan bercak merah gelap di sisinya. Meski kabar hilangnya dua pemuda itu membuat suasana desa mencekam, warung Embok Sari tetap buka seperti biasa. Bahkan, hari itu pelanggan semakin banyak. Gulai kepala ikan hari itu terasa lebih lezat daripada sebelumnya. Sementara itu, di sebuah tempat gelap yang berbau amis dan anyir, Darman terbangun. Kepalanya berdenyut, tubuhnya terasa berat. Ia mencoba bergerak, tapi pergelangan dan kakinya terikat. Matanya mengerjap, berusaha mengenali tempat itu. Sebuah ruangan sempit dengan dinding kayu lapuk dan lantai penuh genangan cairan lengket berwarna merah. Di sudut ruangan terdengar suara rintihan lemah. "Joko," panggil Darman dengan suara serak. Tak ada jawaban, tapi rintihan itu semakin pelan dan kemudian terhenti sama sekali. Pintu kayu berderit terbuka. Mbok Sari masuk dengan wajah kosong, matanya sembab dan basah, tapi bibirnya melengkungkan senyum aneh. Di belakangnya, pria tua yang dilihat Darman malam sebelumnya ikut masuk, membawa sebilah golok besar yang meneteskan cairan merah ke lantai. "Kamu tidak seharusnya ikut campur," kata pria tua itu pelan. Suaranya bergema aneh di ruangan sempit itu. Darman meronta, mencoba melepaskan ikatan, tapi semakin ia bergerak, semakin kuat tali menjerat tubuhnya. Mbok Sari mendekat, berjongkok di sampingnya. "Aku minta maaf, Nak, tapi aku tak bisa menghentikannya. Aku juga tak bisa berhenti," bisiknya sambil mengelus kepala Darman. Dari luar ruangan, Darman mendengar suara gemericik air mendidih dan bau rempah yang begitu kuat menguar masuk. Lalu suara lain mengikuti, suara kepala yang dicelupkan ke dalam gulai. Di luar ruangan, warung Embok Sari semakin ramai. Suara gelak tawa dan obrolan para pelanggan bercampur dengan aroma gulai kepala ikan yang menggugah selera. Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di balik dapur itu. Tak ada yang peduli selama gulai itu tetap lezat. Sementara itu, di ruangan sempit yang gelap dan pengap, Darman masih meronta. Air matanya bercampur keringat, dadanya naik turun, berusaha mencari udara di antara bau amis yang semakin menusuk. Mbok Sari sudah pergi, hanya pria tua itu yang tersisa, berdiri di sudut ruangan sambil mengasah goloknya dengan gerakan lambat dan teliti. "Tenanglah," kata pria tua itu, suara parau dan berat. "Kamu akan jadi bagian dari sesuatu yang indah, sesuatu yang abadi." Darman tak mendengarkannya. Matanya liar mencari jalan keluar, dan saat itulah ia melihatnya. Di sudut ruangan ada tumpukan karung goni yang bergerak pelan. Sesuatu di dalamnya merintih, pelan dan teredam. Dengan sisa keberaniannya, Darman berusaha bergeser mendekati karung itu. "Joko," bisiknya. Tapi yang keluar dari dalam karung bukan suara Joko. Itu suara napas, berat dan tersengal, bercampur isakan pelan. Dan lalu, perlahan, dari celah sobekan karung, Darman melihat mata. Mata manusia, tapi penuh ketakutan dan kelaparan. Karung itu bergerak lebih liar,
seolah makhluk di dalamnya berusaha keluar. Tapi sebelum Darman bisa bereaksi, pria tua itu sudah berdiri di hadapannya. "Kamu terlalu penasaran," katanya dengan suara datar, lalu mengangkat goloknya. Namun, sebelum golok itu sempat turun, suara keras terdengar dari belakang mereka. Pintu ruangan terbanting terbuka dan Embok Sari berdiri di sana dengan wajah panik. "Mereka datang," bisiknya, matanya liar. Mereka tahu." Pria tua itu hanya tersenyum samar. "Itu artinya kita butuh lebih banyak bahan." Dari luar warung, suara ramai berubah menjadi jeritan, dan aroma gulai kepala ikan yang sedap perlahan berganti menjadi bau anyir darah yang menyengat. Jeritan dari luar semakin nyaring, bercampur suara benda-benda yang jatuh dan pecah berantakan. Darman membeku, jantungnya berdegup liar, sementara pria tua itu tetap tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu tidak wajar. "Tunggu di sini," kata pria tua itu, mengarahkan pandangannya ke Embok Sari. "Aku akan mengurus mereka." Pria itu melangkah keluar, golok masih meneteskan cairan merah yang semakin kental. Sesaat setelah pintu tertutup, Darman menatap Embok Sari dengan putus asa. "Tolong, lepaskan aku," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Embok Sari berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh rasa bersalah. Tangannya gemetar dan air matanya juga jatuh. "Aku tak bisa, aku tak boleh." Dari luar, jeritan mulai berkurang, berganti suara langkah kaki yang menyeret, suara gergeling aneh, dan sesuatu yang seperti gigitan. Darman mulai menangis tanpa suara, sementara karung di sudut ruangan mulai bergerak lebih liar. Suara erangan dari dalamnya makin menjadi semakin lapar. Tiba-tiba suara dari luar benar-benar berhenti. Hening yang mengikuti lebih mencekam daripada semua suara sebelumnya. Embok Sari berbalik, mengintip keluar ruangan. Dan saat ia membuka pintu sedikit, suara napas kasar terdengar diikuti bisikan serak. "Embok Sari, bagiannya belum cukup." Seketika, tangan kurus dan pucat mencengkeram wajah Embok Sari dan menariknya keluar. Pintu terbanting, menutup keras dengan suara yang menggetarkan dinding. Di balik pintu, suara Embok Sari berteriak, teriakan yang pendek dan tiba-tiba terpotong. Lalu kembali hening. Darman terisak, tubuhnya gemetar. Karung di sudut ruangan mulai merobek dirinya sendiri, dan dari dalamnya sesuatu keluar. Tubuh kurus dengan kulit yang nyaris melekat ke tulang. Mata cekung makhluk itu menatap Darman dengan rasa lapar yang tak bisa disembunyikan. Langkah kaki menyeret mulai terdengar, semakin dekat dan semakin banyak. Pintu ruangan perlahan berderit terbuka. Di baliknya, Darman melihat mereka. Pelanggan-pelanggan warung Embok Sari, atau sesuatu yang dulunya pelanggan, berdiri di sana dengan tubuh layu, mata kosong, dan mulut berlumuran sesuatu yang hitam dan lengket. Mereka bergerak lambat, tetapi pasti masuk ke ruangan, mengarahkan pandangan mereka yang kelaparan ke arah Darman. Dan di belakang mereka, pria tua itu berdiri dengan senyum puas dan golok yang kini bersih berkilau. "Sekarang saatnya bagi mereka mencicipi sesuatu yang lebih segar," katanya pelan. Darman berteriak, dan jeritannya adalah suara terakhir yang pernah terdengar dari warung Embok Sari. Esok paginya, warung itu tetap buka seperti biasa, dan gulai kepala ikan hari itu terasa jauh lebih nikmat daripada sebelumnya.